Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Liansa, NPNG 1B 015069. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam menghitung alignment vertikal dan alignment horizontal dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan metode Bina Marga. Adapun pula program Excel ini adalah bertujuan untuk sebagai penilaian terhadap mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Lindung Jalbun Nasi STMT. Pada langkah awal yang kita lakukan adalah menghitung alignment horizontalnya. Pada kali ini yang kita lakukan pertama kali adalah menghitung circle-nya atau CC-nya. Yang pertama adalah kita memasukkan kecepatan rencananya yaitu 50, sudut betanya 35,16 yang dapat dari data, Emax-nya dari ini adalah 0,1, EN-nya 0,025 dan lebar jalan yang kita asumsikan adalah 8. Kemudian kita tentukan dulu R-nya. Pada kali ini yang kita tentukan pada kali ini kita rencanakan adalah jari-jarinya 179. Sebelum kita mengisi E dan LS-nya, kita masuk atau kita lihat ke dalam tabel 179, 0,68 dan LS-nya 45. Kita masukkan 0,68 dan LS-nya 45. Dan kita peroleh datanya yaitu 56,71, 338 dan EC-nya 8,76956. Kemudian LC-nya 109,824. Setelah kita mendapat data CC atau circle-circle, kemudian kita menghitung spiral-spiral. Pada kali ini sama seperti tadi. Yang pertama kita tentukan dulu data awal atau kecepatan rencananya yaitu 50. Ini 56,44. Kemudian ini sama 0,1, EN-nya sama 0,25 dan lebar jalan kita asumsikan sama yaitu 8 meter. Kemudian kita mencari panjang lengkung peralihan minimum. Yang pertama kita tentukan jarak minimum atau jarak jari-jari rencana yaitu yang kita asumsikan 102. Kemudian sebelum kita memasukkan ini tadi sama seperti tadi kita lihat tabel 102 yaitu 0,093 dan 50. Kita masukkan, kita masukkan dan kita mendapat data 0,093 dan 50 kita masukkan. Kita mendapat data theta S-nya, theta C, theta LC, maksudnya LC dan L-nya. Kemudian kita lihat besaran P dan K. Patokan awal untuk menentukan P dan K yaitu theta S. Kita dapat theta S-nya adalah 14,05. Kemudian kita lihat tabel 14,05 atau 14,0 yaitu ini 0,02078440 dan 0,498993. Kemudian kita kembali ke sini. Kita masukkan data tadi 0,20784 dan 0,498915. Dan kita peroleh data dari perhitungan ini tadi yaitu P-nya 10,92, K-nya 24,94, ES-nya 25 dan TS-nya 85. Setelah mendapat data-data dari STS, kemudian kita mencari SS. Sama seperti tadi, yang pertama adalah kita masukkan data awal yaitu kecepatannya sama 50. Sudut betanya yang kita peroleh dari data adalah 20,85. Emax-nya 0,1 sama seperti tadi, EN-nya yaitu sama 0,025 dan lebar jalan kita asumsikan sama yaitu 8 meter. Kemudian kita mencari panjang lengkung peralihan minimum. Yang pertama kita tentukan adalah jari-jari rencana yang kita akan lakukan. Rencanakan 239. Kita lihat tabel juga 239 yaitu 0,55. 0,55 kita masukkan. Kemudian kita menghitung LS minimum menurut metode Bina Marga. Karena kecepatan kita 50,
lihat tabel 4,5 sekarang kita 50 yaitu 115. Kita kembali 115, kita masukkan dan korek data ini. Kemudian kita mencari P dan K nya dengan patokan theta S nya yaitu ini 4,25. Kita lihat tabel 4,25 dan tidak ada. Karena tidak terdapat di tabel, kita menggunakan cara interpolasi, yaitu memasukkan data awal dan data akhir. Kemudian kita masukkan P dan K nya. Kita peroleh datanya, yaitu P nya 1,716, K nya 43, L nya 173, TS nya 87, dan ES nya 250, dan yang terakhir landai relatifnya 0,0036. Setelah mendapat data-data dari perhitungan alinyemen horizontal, kemudian kita beralih ke perhitungan alinyemen vertikal. Pada kali ini kita tentukan dulu, kita juga bisa memberi nama-nama dari stationing sini. Kemudian kita beri ini stationing 00, stationing 0, stationing STA 50, STA 100, STA 150. Elevasi kontur pada kali ini yang terdapat dari kontur ada yang pertama 44, kita hentikan 42, 46, 43. Kemudian elevasi rencana yang kita lakukan ini adalah yang pertama 34, yang kedua yaitu 37, kemudian 40, dan terakhir atau yang keempat adalah 45. Kemudian kita memperoleh data-data. Yang pertama adalah elevasi, selisih elevasinya, jaraknya, kelandaian, galian dan timbunan, serta volume galian dan timbunan. Ada terdapat plus dan minus sini. Plus menunjukkan timbunan, sedangkan minus menunjukkan galian. Terdapat ini minus 0, minus 10, atau dapat kita baca ini sebagai galiannya 10, galian 5, dan galiannya ini 6 meter. Sedangkan volume juga sama, minus menunjukkan galian ini sama. Ini data-data yang kita peroleh. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara menghitung alinyemen, baik alinyemen vertikal maupun horizontal menggunakan Excel. Baiklah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.